Halo pemirsa, apa kabar? Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam program Ask Your Doctor. Sebuah program talk show membahas pertanyaan seputar kesehatan, mengulas sebuah penyakit, gejala dan penyebab hingga penanganannya seperti apa langsung kepada sang dokter. Inilah Ask Your Doctor. Tubuh terdiri dari tulang-tulang yang tersusun secara beraturan untuk menopang tubuh. Posisi tulang yang salah atau tidak pada tempatnya dapat mempengaruhi postur tubuh Anda, termasuk posisi tulang pada tulang belakang. Normalnya tulang belakang memang agak sedikit melengkung untuk membentuk pergerakan tubuh. Namun kelengkungan yang tak biasa pada tulang belakang dapat menyebabkan kelainan tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari tulang kecil yang bertumpuk satu sama lain. Normalnya, tulang belakang sejajar lurus ke bawah dan sedikit melengkung. Tulang belakang yang mengalami gangguan memiliki kelengkungan yang berlebihan, sehingga tulang menjadi tidak sejajar. Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Berjumpa lagi bersama dengan Nadia di Mana Ikut Bukan di Ask Your Doctor. Pemirsa, tentunya kita semua ingin memiliki postur tubuh yang baik ya. Namun postur tubuh yang buruk tentunya selain tidak enak dipandang, dapat menyebabkan gangguan-gangguan seperti gangguan osteoporosis dan penyakit-penyakit lainnya. Dari dewasa hingga anak-anak kecil dapat terganggu aktivitasnya jika memiliki postur tubuh yang buruk. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghindari gangguan-gangguan tersebut dan bagaimana cara mencegahnya? Pertanyaan seputar kesehatan tanyakan langsung pada dokter karena hanya di Ask Your Doctor kita dapat temukan jawabannya. Dan selama 30 menit ke depan, Ask Your Doctor siap menjawab pertanyaan pemirsa di rumah only on Health and Beauty Channel. Pemirsa, untuk menjawab pertanyaan Anda seputar postur tubuh, Nadia sudah tidak sendirian karena sudah bersama Dr. Ferius. Halo dok. Halo Mbak Nadia. Apa kabar? Baik. Baik ya dok. Nah dok, kita punya pertanyaan tentang postur tubuh nih dok. Untuk tulang manusia ya dok, kira-kira terbagi jadi berapa bagian sih dok sebenarnya? Oke, jadi tulang belakang manusia ya, itu sebenarnya bisa digolongkan menjadi 4 bagian Mbak Nadia. 4 bagian. Jadi yang paling atas ya, ada kita sebutnya leher ya, daerah atas leher itu kita sebutnya cervical ya. Cervical. Itu ada 7 tulang. Kemudian di dada kita sebutnya torakal, itu ada 12 tulang. Wow. Nah, kemudian di pinggang itu kita sebutnya lumbal, itu ada 5 tulang. Sementara ada tulang ekor, kita sebutnya sakrum, ya itu ada 5 tulang. Gitu ya dok. Lalu kira-kira untuk fungsi-fungsinya dok, untuk kita apa saja ya dok? Oke, fungsi paling utama tentu saja untuk menyangga tubuh ya. Iya. Jadi kita bisa duduk dengan tegak ya. Betul. Nah, fungsi kedua sebenarnya untuk beraktivitas ya. Kita tegak tapi kan nggak tegak terus ya. Jadi misalnya kita mau mengambil minum, kita mau menulis misalnya gitu ya. Iya. Itu semua kan dari batang tubuh ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada fungsi yang lainnya juga. Misalnya adalah melindungi saraf. Oh. Ya. Jadi otak kan di atas, Iya. sementara mau memerintahkan kaki untuk berjalan harus ada saraf yang turun ke bawah. Betul sekali dok. Nah, saraf itu melalui tulang belakang. Nah gitu ya dok ya. Lalu kira-kira apa aja sih dok gangguan-gangguan yang dapat menyerang tulang-tulang kita itu? Oke, gangguan-gangguannya banyak ya. Pertama bisa juga memang kelainan bawaan, tapi biasanya sih jarang. Ya. Nah, kelainan bawaan itu bisa juga misalnya gangguan pada pertumbuhan tulangnya ya. Nah, kemudian kedua bisa juga karena cedera ya. Jadi misalnya lagi jalan, kecelakaan, jatuh ya tulangnya patah. Gitu Ketiga bisa juga degeneratif. Kalau degeneratif itu karena usia ya, misalnya contohnya ya osteoporosis seperti itu. Gitu ya dok ya. Jadi banyak banget gangguan-gangguan yang dapat terjadi dan menyerang tulang-tulang kita ya dok ya. Ya. Lalu kira-kira seperti apa sih dok sebenarnya postur tubuh yang buruk itu? Oke, jadi postur tubuh yang buruk itu adalah postur tubuh yang tidak segaris. Tidak segaris. Tidak segaris. Jadi
eh, bisa juga misalnya lebih bungkuk atasnya, kita sebutnya kifosis ya. Bisa juga misalnya miring ke samping ya, kita sebutnya skoliosis. Bisa juga justru malahan pinggangnya ini terlalu ke depan ya, kita sebut lordosis. Secara pembagian besarnya seperti itu. Gitu ya dok ya. Bicara sama dokter Nadia ini rasanya jadi tegak terus loh dok. Gara-gara kita lagi membahas postur tubuh ini. Lalu kira-kira penyebab postur tubuh yang buruk itu kan ada bermacam-macam ya dok. Bisa menjelaskan mungkin beberapa? Ya, memang banyak faktor ya. Contohnya misalnya salah satunya juga bisa psikologis. Psikologis ya dok. Psikologis. Misalnya contohnya kita nggak ada masalah, tulangnya nggak ada masalah, ototnya nggak ada masalah gitu ya. Ketemu bos yang galak, harus bungkuk. Aduh gitu ya, aduh saya takut. Psikologis dia takut gitu ya. Nah, terus kedua bisa juga masalah pada ototnya ya. Jadi ototnya yang kurang kuat, ototnya yang tidak balance ya. Nah, atau ototnya ada kelainan genetik. Ya, kita sebutnya neuromuscular disease, yaitu biasanya kelainannya dimulai dari kecil. Nah, bisa juga karena kelainan pada tulangnya, ya. Pada tulangnya misalnya kayak tadi, tulangnya sudah keropos, kemudian patah, kita sebutnya fraktur ya. Fraktur patah, otomatis misalnya seperti nenek-nenek gitu ya, otomatis dia bungkuk. Karena faktor usia juga ya dok ya. Betul. Gitu ya dok. Lalu kira-kira ada berapa jenis gangguan postur tubuh sih sampai sekarang ini dok? Oke, kalau secara umum, jadi ada juga kita sebutnya ada 3 ya. 3 ya dok. Pertama itu gangguan pada leher, ya. Itu kita sebutnya forward head position. Jadi kepalanya agak sedikit ke depan. Nah, kedua kifotik. Kifotik itu jadi di tulang dadanya itu agak bungkuk. Nah, kita sebutnya kifotik kalau bahasa ilmiahnya. Nah, ketiga bisa juga sway back namanya. Sway back jadi justru ke belakang. Ke belakang biasanya masalahnya yang di pinggang. Yang tadi pinggangnya ke depan. Kita sebutnya lordotik. Gitu ya dok ya. Wah seru banget dibicara soal postur tubuh sama dokter nih. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan membahas tentang postur tubuh. Tetaplah bersama dengan kami di Ask Your Doctor. Dok, silakan diminum dok, minumnya. Oh, iya. Enak ya dok ya? Iya. Pemirsa, welcome back on Ask Your Doctor. Masih bersama dengan Nadia dan Dr. Ferius di sini. Halo. Masih membahas tentang postur tubuh ya. Dan dok, tadi kan kita sudah membahas tentang postur tubuh yang diakibatkan, postur tubuh yang buruk ya, yang diakibatkan akibat genetik ya dok ya? Iya. Nah, cara kita mengetahui ya dok, dari bayi misalnya, mereka tuh memiliki postur tubuh yang buruk. Ciri-cirinya tuh atau gejalanya seperti apa sih dok? Oke, jadi kalau pada anak, pada bayi, biasanya ada gangguan perkembangan Mbak Nadia. Anak itu kan nggak begitu lahir langsung salto kan nggak ya? Pasti kan dia merangkak dulu, guling-guling. Perkembangan dulu ya dok ya? Kan, duduk, berdiri, jalan. Nah, kalau untuk yang tadi gangguan karena genetik, biasanya ada masalahnya di situ tuh. Apakah dia ada keterlambatan dalam perkembangannya, gitu. Atau kemudian dia bisa perkembangannya bagus semua, tapi kita lihat kok dia lemah untuk otot-ototnya, gitu. Nah, kedua ya memang biasanya kalau pada anak-anak, ya orang tuanya yang lihat, kok anak saya bungkuk. Seperti itu. Langsung ya, aduh anak saya bungkuk, artinya posturnya harus dibenerin ya dok ya. Nah kalau tadi untuk bayi ya dok, untuk orang dewasa nih dok, gimana? Apa aja sih ciri-cirinya? Oke, kalau orang dewasa yang datang ke kita biasanya secara umum itu nggak nyadar ya bahwa posturnya ada masalah. Yang dia datang apa? Nyeri. Ya. Bener banget itu ya dok. Karena nyeri. Bisa misalnya nyeri leher, ya aduh saya nyeri leher, atau bisa vertigo. Pas kita lihat, oh tadi forward head position, gitu. Nah dari situ kemudian baru nanti kita periksa baru ditemukan gangguan postur yang lain.
Gitu ya, jadi ternyata gangguan terhadap postur tubuh itu bisa mengganggu kita dari segi nyeri ataupun kita sakit pinggang ya dok ya? Iya. Oh gitu ya dok, jadi memang kita harus hati-hati ya pemirsa, jangan sampai postur tubuh kita salah. Betul. Nah dok, untuk kira-kira masalah yang ditemukan di masyarakat Indonesia nih dok, paling sering tuh mereka mengalami gangguan postur tubuh yang seperti apa? Oke, yang paling sering yang kita temui adalah dua hal ya. Satu yang paling sering itu hunch atau kifotik. Kifotik ya dok? Membungkuk ya. Nah, kedua yang paling sering itu yang di leher tadi, yang forward head position. Iya. Karena biasanya juga karena mungkin pekerjaan ya, kantor, sebagainya ya. Iya. Terus apalagi gadget, gadget ya. iPad ya. Terus bisnis online. Jadi sibuk bisnis online begini terus. Iya, anak zaman now ya dok ya. Anak zaman now. Bener banget. Biasa gitu. Iya, jadi terjadi gangguan ya dok ya. Betul. Lalu kira-kira untuk olahraga dok, apakah ada olahraga yang dilakukan mungkin salah yang mengakibatkan postur tubuh menjadi buruk dok? Yes, benar sekali. Jadi sekarang kan juga banyak orang pergi nge-gym ya. Iya. Banyak orang pergi nge-gym, kemudian saya mau membesarkan otot dada misalnya. Nah, tapi lupa kalau otot itu harus balance ya, depan sama belakang ya. Nah, jadi tadi betul sekali, dari olahraga pun juga bisa salah. Dia besarkan otot dada, otot belakangnya kurang, lemah, otomatis apa? Dia ketarik. Mungkin gitu ya, pernah juga Mbak Nadia lihat ya, iya. badannya besar, keker, six pack, tapi hunch. Iya dok, sayang sekali ya dok ya. Iya. Udah kerja keras ya, wah tapi ternyata posturnya malah jadi buruk ya dok ya. Betul. Akhirnya malah bisa nyeri dan terjadi gangguan-gangguan lain ya dok ya. Iya. Gitu, makanya pemirsa harus hati-hati ya kalau nge-gym, kalau melakukan aktivitas yang terlalu berat juga harus memperhatikan postur tubuh kita. Nah dok, tadi dokter juga mention tentang fracture ya, mungkin terjadi kecelakaan atau terjadi suatu benturan terhadap tulang yang mengakibatkan terjadinya gangguan postur tuh dok. Bisa menjelaskan sedikit dok, mungkin apakah gangguan yang bisa terjadi itu permanen atau bagaimana dok? Oke, jadi kalau fracture, kalau tulang kita gini, saya jelasin dulu ya mengenai tulang. Tulang kita itu kan sebenarnya kayak bata yang ditumpuk-tumpuk ya. Nah, ditumpuk-tumpuk, kalau dilihat yang benar-benar itu kalau kayak kita makan sop buntut tuh, ya kan, bentuknya bulat gitu, ada kayak batanya ditumpuk-tumpuk. Nah, otomatis kalau misalnya fracture, taruhlah misalnya patahnya di depan, nah dia akan ke depan begini. Nah, jadi posisinya bisa jadi kelihatannya membungkuk, atau kenanya di samping. Kenanya di samping, otomatis dia akan nyamping, maka kelihatannya akan skoliosis. Ya, maka jadi akan terlihat skoliosis. Nah, jadi seperti itu. Ya, apakah permanen atau tidak? Sebenarnya tergantung dari derajat keparahannya juga. Gitu. Kalau misalnya memang sudah lama, ya, sudah terjadi komplikasi yang lain, ototnya memendek, ligamennya juga sudah kena, gitu ya. Kemudian deformitas itu, kelainan bentuknya itu sudah parah sekali. Bisa jadi untuk kembali ke normal agak susah. Susah ya dok ya. Jadi penanganannya tuh harus benar-benar profesional ya dok ya. Kalau nggak bisa permanen ya dok, dan tidak bisa dibenarkan lagi pemirsa. Nah dok, bicara soal perubahan ya, komplikasi. Kira-kira untuk postur tubuh yang buruk itu apa sih perubahan signifikan apa saja yang bisa terjadi jika kita memiliki postur tubuh yang buruk? Di segi penampilan iya, kalau segi kesehatan dok? Ya, kalau dari segi kesehatan, misalnya membungkuknya kena di daerah dada, ya. Kita tahu daerah dada isinya apa? Ada paru, ya, ada jantung, ada tulang iga yang melindungi paru. Organ dalam ya dok ya. Betul, organ dalam. Otomatis apa? Pengembangan parunya bisa bermasalah. Kemudian tadi tulang belakang itu juga melindungi saraf. Nah, otomatis sarafnya pun juga bisa kejepit, juga bisa bermasalah. Seperti itu. Wow, jadi benar-benar nggak bisa dianggap enteng ya dok ya. Betul. Postur tubuh kita bisa memperlambat terjadi pengembangan organ dalam kita dan terjadinya gangguan-gangguan terhadap saraf kita dok ya. Betul. Nah dok, kira-kira diagnosa yang dilakukan untuk seseorang yang memiliki postur tubuh yang buruk itu seperti apa dok? Oke, jadi biasanya kalau dokter itu melakukan 3 metode ya Mbak Nadia ya. 3 metode.
metode pertama itu kita sebutnya anamnesis. Anamnesis itu berarti kita tanya dulu, ya, tanya dulu, cari tahu dulu, sudah sejak kapan misalnya, apakah ada riwayat kecelakaan atau tidak, dan sebagainya. Nah, kedua adalah pemeriksaan fisis, ya. Pemeriksaan fisis itu kita lihat dulu posturnya bagaimana, ya. Kalau perlu misalnya kita ukur, ya, ada berdiri, kemudian kita ukur bagaimana terhadap dinding, posisi postur tubuhnya. Nah, ketiga tentu saja ada namanya pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang itu apa? Misalnya foto X-ray. Kalau diperlukan, oke, kita foto X-ray. Atau misalnya kelihatannya lebih ke arah ada gangguan jepitan saraf misalnya, oke, kita akan MRI. Gitu ya, jadi banyak banget diagnosanya yang dilakukan supaya tepat ya dok, dan penanganannya jangan sampai salah ya. Betul, ya. Gitu ya dok. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini Nadia akan membacakan 2 pertanyaan terpilih dari Twitter yang sudah pemirsa berikan. Tetaplah di Ask Your Doctor. Pemirsa, welcome back to Ask Your Doctor. Masih bersama dengan Nadia dan Dr. Ferius di sini. Halo. Dan seperti yang dijanjikan, Nadia akan membacakan 2 pertanyaan terpilih dari Twitter. Tapi sebelum itu, Nadia akan membagikan informasi, mitos atau fakta seputar informasi yang beredar di masyarakat tentang postur tubuh. Ini dia informasinya. Oke, kalau itu mitos ya, jadi kalau membungkuk itu sebenarnya ada 2 hal. Sorry, bisa mitos bisa fakta sebenarnya ya, tergantung membungkuknya kenapa. Bisa jadi memang membungkuknya itu karena ada gangguan misalnya pada tulangnya ya. Kalau itu bisa menyebabkan gangguan jangka panjang. Tapi kalau misalnya itu hanya karena dari habit dan kemudian habitnya bisa dikoreksi, ya tentu saja tidak akan menyebabkan gangguan untuk lebih panjang, gangguan lebih panjang. Oke, nah untuk mengurangi bisa ya. Jadi misalnya dengan exercise, dengan latihan, atau misalnya kemudian juga dengan alat ya. Tapi memang kalau misalnya sudah parah sekali, itu memang bisa saja mungkin mengurangi tapi tidak kembali seperti semula ya. Jadi kalau dibilang mitos mungkin ya mitos juga, karena tetap aja kita harus mencoba untuk mengatasi dulu ya, tapi fakta juga ada ya, karena kalau misalnya memang sudah terlalu parah ya memang tidak kembali seperti semula. Oke, genetik bisa menyebabkan gangguan postur ya. Nah, tapi tidak selalu ini gangguan postur pasti karena genetik. Dan biasanya penyakit genetik yang menyebabkan gangguan postur itu tidak sering ya, jarang ya. Nah, jadi kalau misalnya dibilang apakah itu mitos atau fakta, kalau saya pikir itu awal-awal mitos dulu. Kenapa? Jangan sampai orang berpikir semuanya ya udah karena saya genetik, saya tidak usah diperbaiki. Padahal gangguan postur karena genetik itu angkanya nggak banyak. Bagaimana pemirsa, menarik bukan? Dan tentunya kita harus memperhatikan postur tubuh kita ya pemirsa. Nah, seperti yang dijanjikan, Nadia akan membacakan 2 pertanyaan terpilih dari Twitter yang sudah pemirsa berikan. Langsung Nadia bacakan ya dok ya. Oke, Pak Nadia. Pertanyaan pertama datang dari @vina_lestaris. Dok, saya bekerja lebih dari 8 jam dengan posisi duduk dan seringkali pinggul saya terasa sakit. Bagaimana solusinya dok? Oke, terima kasih Bu Vina atas pertanyaannya ya. Jadi memang faktor risikonya sudah ada ya Bu Vina ya, bekerja lama dalam posisi duduk. Nah, pinggulnya sakit. Pertama memang kita harus tahu dulu nih pinggulnya sakitnya kenapa ya. Apakah memang dari otot, apakah dari sendinya, atau apakah dari sarafnya kejepit gitu ya. Nah, jadi memang kita harus cek dulu ya. Kedua, bagaimana cara untuk menanganinya sementara ya. Nah, sementara menanganinya otomatis duduknya ketika saat kerja itu harus diperhatikan. Nah,
Jadi apakah misalnya tempat duduknya itu pun juga tidak ideal, apakah terlalu keras ya. Nah, atau kadang-kadang tapi kalau ibu-ibu jarang taruh dompet di celana ya. Tapi kalau misalnya apakah ada dompet atau sesuatu di celana belakang yang gitu ya. mengganjal ya dok ya. Yang mengganjal, betul. Nah, itunya harus ditangani dulu ya, harus diperhatikan dan dikoreksi dulu ya. Nah, selanjutnya baru kemudian kita bisa lihat ya, kalau misalnya penyebabnya dari yang apa, misalnya dari otot, otomatis pasti berbeda kalau penyebabnya dari saraf. Gitu ya dok ya, jadi harus tahu dulu ya kenapa ya dok ya. Ya. Nah, pertanyaan kedua ya dok, Nadia bacakan. Pertanyaan kedua datang dari @Alexa. Dok, nenek saya umur 60 dan postur tubuhnya mulai membungkuk. Adakah olahraga ringan yang baik untuk nenek saya? Ya, terima kasih Bu Alexa. Ya, jadi kalau pada usia lanjut ya biasanya memang tadi ya kemungkinan besar apa jangan-jangan tulang belakangnya itu udah mulai berubah bentuk ya. Apakah udah ada osteoporosis ya. Nah, latihan-latihannya otomatis ya memang kita harus menguatkan dulu untuk otot-otot batang tubuh ya. Otot-otot batang tubuh itu core muscle-nya gitu ya. Namun jenis latihannya harus disesuaikan juga ya. Tentu saja beda kalau misalnya neneknya Ibu Alexa yang masih aktif dengan yang mungkin tidak terlalu aktif ya. Pasti latihannya juga beda. Kalau yang lebih aktif mungkin akan lebih intens gitu ya. Nah, biasanya pun juga kalau pada usia lanjut ya harus latihan juga, latihan keseimbangan, latihan koordinasi, karena kalau udah ada gangguan postur takutnya kemudian jatuh, sementara jatuh itu musuh terbesar dari orang-orang lanjut usia. Iya, bener dok, fracture ya. Ya, betul. Sudah tidak bisa lagi sembuh ya dok ya. Betul. Susah, lama ya waktunya. Nah, itu tadi pertanyaannya, semoga sudah terjawab ya Alexa dan Vina. Terima kasih sudah memberikan pertanyaannya kepada kami, kepada Dr. Ferius. Terima kasih. Langsung kita lanjut aja ke pertanyaan lain ya dok ya. Oke. Nah, dia ada pertanyaan nih. Sebenarnya ada peluang nggak sih buat pasien yang sudah memiliki postur tubuh yang buruk untuk sembuh dok? Oke, pertanyaan bagus Mbak Nadia. Jadi, apakah ada peluang? Tentu saja ada. Ada ya. Ada. Tapi seberapa besar peluangnya balik lagi ya. Penyebabnya apa? Kalau misalnya kayak tadi penyebabnya memang cuma dari habit ya, dari kebiasaan, peluangnya tentu saja lebih besar ya. Kalau psikologis tadi yang karena bos, ya udah bosnya dihindari. Seperti itu. Langsung bilang resign karena saya gara-gara bos saya, postur saya jadi jelek ya dok. Gitu. Tapi kalau memang lebih berat ya, misalnya tadi gangguan genetik ya, pasti memang untuk penanganannya peluangnya akan lebih sulit. Gitu ya, apalagi kalau udah tua, tadi dokter bilang fracture, jadi healing prosesnya sudah semakin lama ya. Betul. Nah, kira-kira apakah ada terapi lanjutan yang dokter anjurkan jika kita memiliki postur tubuh yang buruk dok? Oke, jadi pertama bisa juga dengan exercise. Ya, dengan latihan. Nah, kemudian kalau latihan saja belum cukup, biasanya kita juga lakukan pemasangan alat atau bracing. Bracing. Wow, bracing. apa itu dok? Bracing itu jadi pemakaian alat yang dia akan mengatur postur tubuh. Jadi misalnya postur tubuhnya dia punch, dia bisa tarik ke belakang. Gitu. Sambil juga menunggu si ototnya itu dilatih sehingga cukup kuat. Ya. Nah, ketiga, balik lagi juga tadi ke penyebabnya ya. Kalau misalnya memang tadi karena fracture ya, nah mungkin harus ke dokter ortopedi dulu, mungkin diperlukan operasi kah atau apa gitu. Gitu ya dok, tapi tidak semuanya membutuhkan operasi ya dok. Bisa pakai bracing, bisa pakai terapi seperti yang dokter anjurkan tadi ya kan dok. Lalu kira-kira apakah ada efek sampingnya saat melakukan pengobatan nih dok? Oke. Jadi efek sampingnya tadi mungkin salah satu contohnya exercise ya. Jadi kalau exercise itu kita tetap harus memperhatikan kondisi tiap orang. Exercise kelebihan pun juga nggak bagus. Iya. Nah, sekarang misalnya kayak salah satu exercise yang bagus buat core muscle, buat postur itu contohnya misalnya plank.
Plank ya, Dok? Plank exercise. Tapi misalnya, oh ternyata ini nenek-nenek usia 90 tahun ya, otomatis kita nggak suruh plank gitu kan. Udah nggak kuat, Udah Dok. nggak kuat. Biasanya tidur. Iya, yang jadi malah tambah fracture kali Iya, ya. mungkin gerakan-gerakan kalau udah 90 tahun, gerakan-gerakan yang biasa aja kayak. Iya, yang menjaga tadi keseimbangannya aja, balance-nya aja, seperti itu, koordinasinya gitu. Jadi memang benar kalau dari treatmentnya aja pun bisa menyebabkan komplikasi. Jadi kita harus Pilih-pilih ya, Dok ya. Nah, terakhir nih, Dok, kira-kira ada tips dan saran nggak buat pemirsa di rumah yang mungkin juga ada postur tubuh yang buruk nih, Dok? Gimana nih caranya? Ya, pertama adalah prevention ya. Jadi pencegahan. Nah, sebelum postur tubuhnya terjadi perburukan atau tidak normal, nah gimana preventionnya? Tadi misalnya dari kebiasaan ya, menonton TV pun juga, bekerja ya, terus kemudian gadget ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kedua, kalau misalnya sudah kita merasakan tidak enak ya, gejala-gejala awal lah gitu ya, atau misalnya ada yang bilang kok kamu kelihatannya kepalanya agak lebih maju. Nah, itu cepat-cepat ke dokter ya, untuk dilihat apakah ada masalah yang serius. Gitu ya, Dok ya. Jadi sebelum terlambat, sebelum tidak bisa diobati lagi ya, Dok, harus segera. Nah, itu tadi pemirsa sesi tanya jawab bersama Dr. Ferius. Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih, Dok, sudah bersama dengan kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya pemirsa episode Ask Your Doctor hari ini, dan terus saksikan Ask Your Doctor only on MNC Channels. Bye. Bye.